Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semoga rahmat dan kasih sayang Allah selalu menaungi langkah kita hari ini. Semoga hati kita senantiasa lapang untuk menerima ilmu dan hikmah yang akan kita renungkan bersama. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, memberikan komentar terbaikmu, dan tekan tombol subscribe agar kita bisa terus menebar cahaya kebaikan. Karena setiap dukungan dari sahabat beriman akan menjadi amal jariah yang tidak akan pernah terputus, insya Allah. Sahabat beriman, pernahkah engkau merasa sudah bekerja keras, sudah berjuang tanpa henti, namun rezeki masih terasa jauh? Kadang hati bertanya, mengapa orang lain tampak lebih mudah hidupnya? Seakan keberuntungan selalu berpihak kepadanya, sementara kita terus berlari mengejar namun tidak pernah sampai. Mungkin selama ini kita mengira bahwa rezeki hanya soal kerja keras. Padahal rezeki juga tentang bagaimana hati dan jiwamu bergetar. Karena sesungguhnya, semesta ciptaan Allah bekerja dengan cara yang halus, melalui getaran niat, doa, dan keikhlasan manusia. Kadang bukan karena Allah tidak memberi, tetapi karena hati kita belum siap untuk menerima. Setiap manusia diberi kesempatan yang sama untuk merasakan berkah hidup, tetapi tidak semua memiliki kemampuan untuk menyelaraskan hatinya dengan kehendak Allah. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini bukan hanya perintah untuk berusaha, tapi juga ajakan untuk menyelami hati, mengubah cara pandang, membersihkan batin, dan menata vibrasi jiwa. Karena manusia tidak hanya hidup di dunia fisik, tetapi juga di dunia energi. Setiap doa adalah gelombang, setiap rasa syukur adalah cahaya, dan setiap niat baik adalah getaran yang naik ke langit dalam bentuk sinyal yang dibaca oleh malaikat yang mencatat amal perbuatan. Sahabat beriman, tidur yang kita anggap sebagai waktu istirahat ternyata adalah momen paling jujur bagi jiwa. Di saat pikiran berhenti, di saat tubuh diam, dan di saat hati benar-benar apa adanya, disitulah frekuensi batin bekerja paling murni. Banyak orang tidak sadar bahwa cara mereka tidur menentukan bagaimana mereka bangun esok pagi. Kalau seseorang tidur dengan hati gelisah, penuh kecemasan, maka bangunnya pun akan berat dan rezekinya serasa tersunggat. Tetapi jika seseorang tidur dengan hati yang bersyukur, penuh keikhlasan dan keyakinan, maka esok harinya akan terasa lebih ringan dan jalannya dimudahkan Allah. Bukan karena keajaiban semata, tetapi karena hukum keseimbangan spiritual bekerja. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la tuqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jangan pernah tidur dengan hati yang membawa beban masa lalu. Lepaskan semuanya di pangkuan Allah. Sebab setiap malam adalah kesempatan baru untuk memulai hidup yang lebih bersih. Setiap kali engkau memejamkan mata, anggaplah itu sebagai bentuk kepasrahan total kepada Allah. Karena tidur adalah mati kecil. Dan setiap kali kita bangun, sebenarnya kita diberi kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Sahabat beriman, ketika manusia tidur, pikiran logisnya berhenti. Tapi alam bawah sadarnya tetap bekerja. Disinilah rahasia besar yang jarang disadari. Karena di alam bawah sadar segala keyakinan, doa, dan ketakutan tersimpan.
Dan itulah yang mempengaruhi kehidupan kita tanpa disadari. Seseorang yang tidur sambil memendam rasa takut tentang masa depan sebenarnya sedang mengirim sinyal kecemasan ke semesta. Sedangkan orang yang tidur dengan hati yang tenang dan pasrah sedang menyiapkan vibrasi rezeki yang mengalir keesokan harinya. Inilah sebabnya dalam Islam dianjurkan untuk berwudu sebelum tidur, membaca ayat kursi, dan berzikir. Bukan hanya agar dilindungi malaikat, tapi juga agar hati kita disucikan dari getaran negatif. Karena Allah Maha tahu isi hati setiap hamba. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seseorang hendak berbaring di tempat tidurnya, maka hendaklah ia berbaring di sisi kanan dan membaca doa. Ya Allah, dengan namamu aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa ini bukan sekadar ucapan rutin, tapi kalimat energi spiritual yang menghubungkan manusia dengan sumber kekuatannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat seseorang membaca doa dengan hati yang sadar, maka jiwanya terhubung dengan frekuensi keikhlasan dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi malam itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Sahabat beriman, di era modern ini, banyak orang tidur dalam kondisi panik, memikirkan tagihan, pekerjaan, atau hubungan yang tidak pasti. Padahal, pada detik terakhir sebelum tidur, di sanalah semesta mencatat vibrasi terkuat dalam diri manusia. Kalau saat itu hati penuh keluh kesah, maka seluruh energi dalam tubuh akan ikut lemah. Tapi jika di detik itu hati penuh syukur dan keyakinan, maka tubuh akan dipenuhi hormon ketenangan dan keajaiban mulai disusun di luar kendali kita. Tidur bukan sekadar aktivitas biologis, melainkan komunikasi halus antara jiwa dan penciptanya. Tubuh istirahat, tapi ruh mengembara ke dimensi ilahi mencari cahaya penenang. Sebagaimana para sufi dahulu mengajarkan bahwa tidur adalah medan pertemuan antara kesadaran manusia dan rahasia takdir. Sahabat beriman, di dalam setiap detik tidur kita ada keajaiban besar yang jarang kita sadari. Otak manusia memiliki gelombang yang disebut theta dan delta. Dua fase di mana hati manusia paling mudah menerima ilham dan ketenangan. Disinilah banyak orang saleh mendapat petunjuk melalui mimpi, bukan karena mereka istimewa, tapi karena jiwanya bersih dari keraguan. Jika hati dipenuhi prasangka dan marah, maka mimpi pun akan kacau. Tapi jika hati dipenuhi zikir, maka tidur menjadi jalan untuk menerima petunjuk kebenaran dan rizki. Ketika malam datang, jangan jadikan kasur hanya tempat rebahan, tapi jadikan sebagai ruang suci tempat jiwa menyatu dengan ketenangan. Jadikan bantal sebagai saksi bahwa malam itu engkau pasrahkan semua urusan kepada Allah. Setiap kali menutup mata, niatkan untuk melepas segala kesedihan karena Allah tidak menilai seberapa banyak usaha siangmu, tapi seberapa ikhlas batinmu saat malam tiba. Ingatlah, semua getaran yang lahir dari hati yang tenang akan kembali dalam bentuk ketenangan pula. Allah Maha melihat isi hati hambanya yang berdoa dalam diam. Air mata yang jatuh di atas bantal pun dihitung sebagai doa yang lebih jujur daripada 1000 gata. Sahabat beriman, mulai malam ini biasakan diri untuk tidur dengan kesadaran. Bukan sekedar lelah tubuh, tapi juga niat menata hati. Bersihkan diri dengan air yang suci, rasakan setiap tetesan air wudhu sebagai energi yang membersihkan beban pikiran. Setelah itu, duduk sejenak, rasakan napasnya mengalir, ucapkan syukur atas hari yang telah dilalui. Meski sulit, meski lelah, tetap ucapkan Alhamdulillah. Karena rasa syukur adalah getaran tertinggi yang bisa menembus langit. Setelah itu, bacalah zikir lembut seperti Subhanallah, Alhamdulillah, dan La ilaha illallah dengan irama napas. Bukan sekedar lisan, tapi dengan perasaan.
Setiap tarikan napas, bayangkan engkau menarik berkah, dan setiap hembusan napas, bayangkan engkau melepaskan beban. Lalu rebahkan tubuh dengan posisi yang nyaman. Dan niatkan bahwa tidur ini bukan sekedar istirahat, tapi ibadah sunyi agar ruhmu dapat beristirahat dalam dekapan kasih Allah. Ketika engkau merasa sulit tidur, ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Karena kalimat itu bukan hanya doa, tapi juga energi penenang yang mampu menutup pintu kecemasan. Banyak orang tidak sadar bahwa tidur dalam ketakutan sama seperti mengundang kesedihan esok hari. Sedangkan tidur dalam keikhlasan adalah tanda keimanan. Rasulullah SAW juga mengajarkan agar kita menutup hari dengan memaafkan semua orang yang menyakiti kita, karena hati yang masih menyimpan dendam akan menghalangi datangnya ketenangan. Sahabat beriman, pernahkah engkau terbangun di tengah malam dengan hati gelisah tanpa sebab? Mungkin itu bukan kebetulan. Bisa jadi Allah sedang memanggilmu untuk berbicara dengannya di waktu paling sunyi, karena di sepertiga malam terakhir pintu langit terbuka. Doa yang dipanjatkan pada waktu itu lebih cepat dikabulkan dibandingkan waktu lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Seraya berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Siapa yang memohon kepadaku, maka akan aku beri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan sia-siakan panggilan lembut itu, karena bisa jadi itulah momen di mana Allah sedang menulis ulang takdirmu dengan penuh kasih sayang. Ketika pagi datang, sahabat beriman, bangunlah dengan hati baru. Jangan langsung membuka ponsel, tapi bukalah hatimu dengan doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kami kembali. Sadarlah bahwa bangun pagi adalah tanda engkau masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menebus kesalahan hari sebelumnya. Jangan biarkan pikiran negatif kemarin ikut bangun bersamamu. Biarlah semua kesedihan tertinggal di malam yang telah lalu. Sahabat beriman, hidup ini bukan tentang seberapa keras engkau bekerja, tapi seberapa dalam engkau yakin bahwa semua berjalan atas izin Allah. Sebab Allah yang menggenggam rizki, bukan manusia, bukan atasan, bukan keadaan. Semakin tenang hatimu, semakin mudah rizki datang kepadamu. Karena jiwa yang tenang adalah magnet bagi keberkahan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Ala bitaqillahi tatma'innul qulub. Artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka ketika hati sudah tenang, maka semesta pun ikut menenangkanmu. Allah akan menuntun langkahmu ke arah yang tepat, mempertemukan dengan orang yang tepat, dan memberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka jika malam ini engkau merasa berat, percayalah bahwa Allah tidak tidur. Ia tahu isi hatimu, Ia tahu usahamu, dan Ia tahu saat terbaik untuk memberikan jawaban. Sahabat beriman, marilah malam ini kita ubah cara kita tidur. Jangan hanya karena lelah tubuh, tapi karena ingin menyucikan jiwa. Sebelum memejamkan mata, maafkan semua orang yang pernah menyakitimu. Lepaskan semua yang tidak bisa kau kenaldikan, dan percayalah bahwa segala sesuatu sudah diatur dengan sempurna oleh Allah. Setiap tidur adalah bentuk pasrah, dan setiap bangun adalah kelahiran baru. Jadikan setiap malam kesempatan untuk menanam benih syukur, agar esok hari engkau menuai kedamaian. Terima kasih sahabat beriman yang telah mendengarkan dengan hati. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi pengingat agar kita selalu menjaga hati dalam keadaan bersih, penuh syukur, dan tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, menulis komentar kebaikan, dan membagikan video ini agar semakin banyak hati yang tercerahkan. Semoga setiap kata yang keluar menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk menonton video berikutnya, karena di sana kita akan membahas tentang keajaiban hati yang mampu menarik keberkahan dalam setiap langkah hidupmu. Semoga Allah menjaga setiap malammu dalam ketenangan dan setiap pagimu dalam keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.